Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala saat ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan ke hadapan hadirat Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, tetapi sebelumnya Tuhan kami mohon sucikan, kuduskan dan layakan kami, agar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada dan menyaksikan tayangan ini, judul Pesan Gembala saat ini ialah berani mengakui. Kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan yang menyolok antara pribadi Saul dan pribadi Daud. Salah satunya adalah Saul tidak pernah mempunyai jiwa besar untuk mengakui kesalahan. Tidak pernah merasa menyesal ketika melakukan sebuah pelanggaran, melainkan selalu berkilah dengan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Ini berbeda dengan Daud. Hati Daud selalu terbuka untuk teguran dan koreksi. Ketika Daud sadar telah melakukan kesalahan, maka Daud segera datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur kesalahan yang telah diperbuatnya, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan bertobat. Tanpa pernah menutup-nutupi kesalahannya, tanpa pernah membenarkan diri sendiri, ataupun menyalahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Mazmur 51 ini diakui sebagai pengakuan dosa dari seorang Daud. Ketika Nabi Nathan membeberkan dosa perzinahannya dengan Batseba, dan juga pembunuhan terselubung yang diperbuatnya terhadap Uria. Ketika Daud ditegur keras oleh Nabi Nathan, Daud tidak mengelak, tapi Daud mengakuinya dengan jujur. Dia katakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Setelah itu ia tidak lagi melakukan dosa yang sama. Saudara, itulah pertobatan yang sesungguhnya. Tidak kembali melakukan hal yang sama, tidak jatuh pada lubang yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan Daud berdoa. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 3 saudara bisa baca di sana. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diperingatkan karena memegahkan diri dengan menghitung jumlah prajuritnya, Daud pun segera menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 10, di sana dikatakan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang Kristen yang berlaku seperti Saul. Ada begitu banyak orang percaya yang berlaku seperti Saul. Sulit sekali mengakui kesalahannya. Sulit sekali untuk mengakui apa yang sudah dilakukannya, pelanggaran yang sudah dilakukannya. Tetapi mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Mudah sekali melihat perbuatan atau dosa orang lain. Saudara,
Mereka tidak mau dikoreksi. Mereka tidak mau dinasehati dan malah membenarkan diri sendiri. Mereka menyembunyikan dosa dan kesalahan dengan rapat dan tetap hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita belajar mengakui segala dosa dan pelanggaran. Ketika kita menyadari kita sudah melakukan kesalahan, ketika kita menyadari kita sudah melakukan perbuatan yang tidak benar, mari kita dengan berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita berlaku seperti Daud. Dengan jujur dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku. Daud berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah satu contoh yang baik. Apapun profesi kita, siapapun kita, mari kita belajar untuk berani mengakui segala kesalahan, segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dari Mazmur 51 dikatakan di sana, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, mari kita belajar mengakui segala pelanggaran kita. Mari kita belajar mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Mari kita berlaku seperti Daud. Saya yakin dan percaya, kalau kita berani melakukannya, kalau kita berani meminta pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan yang adalah setia adanya, pasti mengampuni saudara dan saya, pasti akan menjauhkan segala kesalahan kita. Itulah sebabnya, jangan pernah menyembunyikan, jangan pernah hidup dalam kemunafikan, jangan pernah hidup dalam kepura-puraan. Tapi mari kita belajar mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita berani mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita. Apapun yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Mengajarkan kepada kami untuk belajar mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Belajar mengakui segala kesalahan kami. Kami mau belajar seperti Daud yang berani mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Terima kasih buat renungan-Mu yang singkat saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami semua. Allah Roh Kudus akan terus memberikan pengertian yang lebih dalam kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sekiranya saudara diberkati dan dilawat Tuhan. Bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Sampai berjumpa pada program Pesan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.